Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suikno. Saya dari kelas SI301, Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan statistika dan probabilitas analisa data menggunakan SPSS, Python, dan SAS. Yang pertama, SPSS. Aplikasi apa yang kelompok Anda bahas dalam tugas? Jelaskan bagaimana membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi tersebut. Oke, kemarin dari kelompok 3 kita membuat satu aplikasi SPSS dengan contoh, yaitu kita mempunyai data penelitian pengaruh promosi terhadap penjualan di toko mitra Anda. Dari judul ini, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan adalah HO sama dengan tidak ada pengaruh promosi terhadap penjualan di toko mitra Anda. HA sama dengan ada pengaruh promosi terhadap penjualan di toko mitra Anda. Adapun penelitiannya sebagai berikut. Ini ada 10 departemen, dari 11 departemen atau 11 bagian dengan variabel X dan Y masing-masing. Ini adalah sales dan total sales dan sales promosinya. Oke, pembahasan yaitu sebuah toko kebutuhan harian dan produk fresh di Kota Pontianak, yaitu mitra Anda, ingin mengetahui pengaruh promosi terhadap penjualan di tokonya. Terlampir data sales promosi dan sales bulan September 2023 dalam satuan. Ya, Departemen 20, 21, 22, 23, 21, dan seterusnya. Oke, hasil regresinya sebagai berikut. Ada variabel enter atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Model persamaan regresinya yaitu konstan 0,509, promosinya 1,232. Hasil yang didapat yaitu berdasarkan output di SPSS di atas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan, ini Y, 0,509 tambah 1,232 atau variabel X ditambah E. Model persamaan regresi tersebut bermakna konstanta atau A sama dengan 0,509, artinya apabila promosi itu konstan atau tetap, maka penjualan sebesar 0,509. Kemudian koefisien arah regresi atau beta X sama dengan 1,232 bernilai positif, artinya apabila promosi meningkat satu satuan, maka penjualan akan mengalami peningkatan sebesar 1,232. Kemudian koefisien determinasinya yaitu 0,983. Artinya, nilai R square 0,983 bermakna bahwa promosi mempengaruhi penjualan sebesar 98,1%, sedangkan sisanya 1,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut diagram pie-nya. Kemudian yang kedua adalah Python. Jadi sistem analisis dari dataset berikut menggunakan Python. Kita ambil data dari dataset, yaitu dari kereta metro dalam konteks operasional, pembacaan dari tekanan, suhu arus, motor, dan katup pemasukan udara dikumpulkan dari unit produksi udara atau APU kompresor. Kumpulan data ini mengungkapkan tantangan pemeliharaan prediktif nyata yang dihadapi dalam industri. Data ini dapat digunakan dalam prediksi kegagalan, penjelasan anomali, dan tugas-tugas lainnya. Tujuan pembuatan dataset berikut adalah untuk prediksi kegagalan, penjelasan anomali, dan tugas-tugas lainnya. Berikut variabel datanya.
Dataset ini terdiri dari 1.15.169.480 titik data yang dikumpulkan pada 1 Has dari Februari hingga Agustus 2020 dan dijelaskan dalam 15 fitur dari 7 sensor analog 1 sampai 7 dan 8 sensor digital 8 sampai 15. TP2 atau bar ukuran tekanan pada kompresor 2, TP3 bar ukuran tekanan yang dihasilkan pada panel pneumatik, H1 atau bar ukuran tekanan yang dihasilkan karena penurunan tekanan saat filter pemisah siklon terjadi. Tekanan DV bar ukuran penurunan tekanan yang dihasilkan saat menara melepas pengering udara. Pembacaan 0 menunjukkan bahwa kompresor beroperasi di bawah beban. 5. Reservoir bar ukuran tekanan hilir reservoir yang harus mendekati tekanan panel pneumatik TP3. Arus motor A ukuran arus 1 fase dari motor 3 fase ini menjadikan nilai yang mendekati OA saat mati 4A, saat bekerja tanpa beban 7A, saat bekerja di bawah beban, dan 9A saat mulai bekerja. Temperatur oli dalam ukuran derajat Celcius, ukuran temperatur oli pada kompresor. Sinyal listrik dari katup pemasukan udara pada kompresor ini aktif ketika tidak ada pemasukan udara yang menunjukkan bahwa kompresor dimatikan atau beroperasi tanpa kondisi beban. TV elektrik, sinyal listrik yang mengontrol katup outlet kompresor ini aktif ketika kompresor berfungsi di bawah beban dan tidak aktif ketika kompresor mati atau beroperasi dalam kondisi tanpa beban. Oke, kemudian kegagalan EPU yang dilaporkan dari bulan April hingga Juli 2020 adalah sebagai berikut. Ya, 12 April 2020 jam 11.50 tekanannya tinggi, ya kan? Ini ada yang paling tinggi yaitu di tanggal 18 April 2020 sampai 1440. Dan yang paling tinggi ini. Kemudian anomali adalah data yang secara signifikan menyimpang dari pola normal. Dalam metode yang diusulkan, rekonstruksi kesalahan atau error dari 15 fitur untuk 7 sensor analog dan 8 fitur untuk sensor digital dihitung, yang pada gilirannya digunakan untuk menghitung mean square error atau MSE untuk setiap durasi siklus. Kemudian nilai MSE yang diperoleh untuk set data pelatihan digunakan untuk menghitung ambang batas dengan analisa box plot. Ambang batas yang dipertimbangkan adalah ambang batas yang ditetapkan pada anomali ekstrim, yaitu Q3 ditambah 3 dikali IQR, di mana IQR sama dengan Q3 dikurang Q1 adalah interkuartil rentang, dan Q1 dan Q3 adalah kuartil pertama dan ketiga dari nilai MSE masing-masing. Ambang batas kemudian digunakan untuk melabeli setiap durasi siklus, baik normal atau tidak normal. Jika MSE-nya lebih besar dari ambang batas, seperti yang dijelaskan pada bagian 3E, output dari jaringan SAE dimasukkan ke dalam LPF yang akan digunakan untuk deteksi kegagalan. Berikut grafiknya. Tekanan yang dihasilkan dalam panel pneumatik diukur oleh TP3 dibagi menjadi 2 interval waktu dan 7 bins. Berikut runtime-nya, kemudian idle time-nya, mulai dari 8.32 sampai 8.56. Tanggal 3 Juni 2020. Nah, berikut output LPF dari waktu ke waktu untuk data sensor analog yang dimasukkan ke SAE. Data di bawah 0,3 diperkirakan tidak normal. Jadi data berikut ini tidak normal. Mulai dari April sampai Juli 2020. Kemudian output LPF dari waktu ke waktu untuk data sensor digital yang dimasukkan ke SAE. Data di bawah 0,5 diperkirakan tidak normal. Tanda persegi panjang putus-putus menunjukkan posisi jati atau hitam, posisi palsu atau orange, negatif palsu atau hijau. Ya, begitu juga untuk yang dimasukkan ke FAE, datanya 0,5 atau tidak normal.
Kemudian yang dimasukkan ke VAE juga datanya 0,5 sama, ini tidak normal juga. Nah, kemudian untuk SAS. Jadi kita ambil analisa dari data BPS untuk perikanan dan tenaga kerja. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, perikanan kolam air deras tahun 2019 ini yang paling banyak dari data BPS untuk perikanan dan kolam air deras tahun 2019 itu adalah ini Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi Barat ini mencapai 6 ribuan, 7 ribuan ya. Kemudian untuk perikanan rumput laut yang paling banyak adalah Sulawesi Selatan di tahun 2018. Ya, kita ambil sampelnya acak yang dari data BPS, saya ambil sampel aja beberapa. Kemudian untuk lapangan pekerjaan dari tenaga kerja yang poin B, lapangan pekerjaan untuk universitas di tahun 2018 ini banyak di jasa pendidikan ya, lapangan pekerjaan lulusan universitas ini banyak bekerja di jasa pendidikan di tahun 2018. Kemudian untuk tahun 2018 juga lapangan pekerjaan untuk lulusan SLTA atau SMK ini banyak bekerja di perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda. Yang kedua adalah industri pengolahan. Jadi di tahun 2018 lapangan pekerjaan yang banyak diisi oleh SMK atau SLTA itu di dua poin ini ya, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan spare part sepeda, kemudian industri pengolahan. Oke, saya akan share penggunaan SAS-nya. Jadi kita ambil contoh sebagai berikut. Oke, kita dari perikanan kolam air deras dulu. Kita running dulu. Oke, kemudian kita ambil chartnya. Sorry. Oke, kemudian kita running. Oke, ini hasilnya ya. Jadi hasil dari oke, hasil dari eh, data perikanan sorry, perikanan rumput laut yaitu sebagai berikut ya. Yang paling banyak dari Sulawesi Tengah, kemudian yang kedua adalah Nusa Tenggara Timur,
Dan yang ketiga adalah dari Kalimantan Barat. Ya. Kemudian untuk data selanjutnya, oke, untuk tahun 2019, ya, ini data yang paling banyak adalah dari Sumatera Barat, ya, untuk kolam air deras. Ya, kemudian yang kedua adalah Sumatera Selatan, ya, dengan 4.000, tahun 2017-nya 2.000. Oke. Kemudian data selanjutnya yaitu untuk tenaga kerja yang SLTA. Kita ambil acak aja datanya 2020, 2018, dan 2022. Oke, ya. Untuk lapangan pekerjaan tenaga kerja yang dari universitas, ya, banyak untuk di jasa pendidikan, yang kemudian yang kedua adalah administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah data tenaga kerja dari SMA, SL atau SLTA atau SMK, ya. Nah, untuk SMK lapangan pekerjaannya di tahun 2019 dan 2018 yang paling banyak adalah perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda. Kemudian lowongan yang paling banyak kedua adalah industri pengolahan. Ya, oke. Berikut presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.